Ketika kita menaruh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah hal-hal yang wajar saja. Sebab kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberi nikmat kepada kita. Bahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu telah kita pakai dan kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi bagaimana ketika Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran menaruh cinta kepada hambanya? Tentu ini adalah menjadi hal yang luar biasa bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat Allah itu kita dapat hadir di mushola ini guna untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin jemaah zuhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menaruh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah hal-hal yang wajar saja. Sebab kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberi nikmat kepada kita. Bahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu telah kita pakai dan kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi bagaimana ketika Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran menaruh cinta kepada hambanya? Tentu ini adalah menjadi hal yang luar biasa bagi kita. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka judul tausiah zuhur kita pada hari ini, 3 di antara golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara 3 golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama Allah jelaskan di dalam Quran. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 146 itu Allah jelaskan dan Allah gambarkan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa Allah mencintai orang-orang yang sabar? Karena orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang mampu melewati ujian dan cobaan yang diberikan kepadanya di dalam kehidupannya. Karena orang-orang yang sabar, mereka mampu menahan dirinya dan mereka yakin bahwasannya segala ujian dan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah memang aturan mainnya Allah. Kenapa? Karena hidup memang akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di dalam ayat ini Allah gambarkan, Allah jelaskan
bahwasannya memang manusia itu akan diuji dan selalu diuji oleh Allah. Kadang-kadang diuji melalui kekurangan harta, materi. Kadang-kadang kita diuji melalui ketenangan jiwa kita. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kekurangan buah-buahan dan lain sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep sabar ini harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kenapa? Karena kalau ingin kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah para Rasulullah dan Nabi Allah diutus di atas permukaan bumi ini adalah sebagai uswah atau contoh bagi kita? Bagaimana kita contoh kesabaran Nabi Ayub alaihissalam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 ujian yang berturut-turut yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ujian yang pertama adalah Nabi Ayub alaihissalam diberi penyakit yang keras atau yang dinamakan dengan penyakit kusta. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki Nabi Ayub alaihissalam penuh dengan penyakit. Dan bahkan ketika itu Nabi Ayub alaihissalam yang awalnya banyak didekati oleh orang, kemudian dijauhi oleh banyak orang. Ujian kedua, Nabi Ayub alaihissalam diberi cobaan dengan kehilangan ke-12 anaknya, dari mana ketika Nabi Ayub alaihissalam istrinya sedang menghidangkan makanan, dan ketika itu Allah uji dengan runtuhnya atap rumah Nabi Ayub alaihissalam dan sehingga menimpa ke-12 anaknya. Mati, meninggal ke-12 anak Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi apakah keimanan Nabi Ayub alaihissalam, ketakwaan Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala menurun atau bahkan berkurang? Tidak, ma'asyiral muslimin. Justru keimanan dan ketakwaan Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala masih ingin menguji Nabi Ayub dengan apa? Allah Subhanahu wa taala ambil semua kekayaan Nabi Ayub alaihissalam. Allah ambil semua harta yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam tetap masih sabar dalam menghadapi ujian itu. Dan ujian yang terakhir, ketika telah didatangkan penyakit atau diberi penyakit oleh Allah, kemudian meninggal ke-12 anaknya, dan yang ketiga Allah ambil semua kekayaan Nabi Ayub alaihissalam, dan yang terakhir Allah jauhkan Nabi Ayub alaihissalam dari istrinya. Dalam riwayat atau dalam Al-Kisah disampaikan Nabi Ayub alaihissalam ditinggalkan oleh istrinya. Ini adalah sebab karena bujukan dari iblis laknatullah alaihi. Bapak kaum muslimin jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, maka konsep sabar harus kita tanamkan di dalam diri kita. Sebesar apapun ujian dan cobaan yang Allah berikan, kita harus kudu sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Yang kedua, golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 7. Di ujung ayat itu Allah sampaikan, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Siapa yang dikatakan orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Quran Allah sampaikan, Quran surat Al-Baqarah, di mana surat Al-Baqarah menjelaskan ayat 3 dan 4. Ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun.
Ciri-ciri orang yang pertama, orang-orang yang bertakwa yang pertama kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mengimani dan meyakini akan yang ghaib. Yang ghaib artinya yang tidak tampak. Hari ini kita datang melangkahkan kaki ke rumah Allah karena kita meyakini Allah adalah sebagai Tuhan kita dan tidak ada yang patut disembah melainkan Allah. Dan kemudian kita meyakini adanya dua malaikat Allah, malaikat Raqib dan Atid, yang selalu menjaga gerak-gerik kita, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan di atas dunia ini atau dalam kehidupan kita sehari-hari, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk akan dicatat. Dan kita yakin dan percaya bahwasanya faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan yang kita kerjakan di atas dunia ini walaupun sebesar biji zarah, maka akan Allah balas. Dan begitu pula dengan keburukan, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, Allah pun nanti akan membalasnya nanti di yaumul akhir. Wa yuqimuna shalah, mendirikan ibadah salat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, membayar atau membelanjakan harta kita atau menghempakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik, yaitu orang-orang yang mengimani dan meyakini akan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, yaitu adalah kitab Zabur, Taurat dan Injil. Dan yang terakhir, wabil akhirati hum yuqinun, dan orang-orang yang mengimani akan hari akhirat. Kita yakin dan percaya bahwasanya dunia adalah sementara, sedangkan akhirat adalah selama-lamanya. Hidup di dunia ini adalah sementara. Dalam Quran surah As-Sajdah katakan yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Yaumin kana miqdaruhu, satu hari yang kadarnya atau lamanya alfa sanatin mimma ta'uddun, 1000 tahun menurut perhitungan kita di atas dunia ini. Artinya hidup di atas dunia ini hanya relatif singkat. Makanya kita hanya dituntut untuk memperbanyak amal soleh, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, siapa di antara golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah? Golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah yang ketiga adalah Allah jelaskan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 13. Fa'fu anhu wasfah, maafkanlah mereka, biarkanlah mereka, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Yang ketiga yang dicintai oleh Allah diantaranya adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Apa kebaikan yang digambarkan oleh Allah di dalam ayat tersebut, Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Tentang perihal memaafkan saudara kita. Karena ini juga adalah ajaran Rasulullah SAW. Kita sebagai seorang muslim itu adalah bersaudara. Maka kita harus mau tidak mau harus kita memaafkan saudara kita. Jangan sampai ada di antara kita menaruh dendam, bahkan dendam itu kita bertahun-tahun kita pendam dan lain sebagainya. Maka konsep memaafkan adalah merupakan suatu hal yang harus kita lakukan, yang diajarkan di dalam agama Islam. Bahwa saudara-saudara kaum muslimin jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tiga di antara golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah orang-orang yang sabar, yang kedua adalah orang-orang yang bertakwa, dan yang ketiga adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.